Nabi katakan berikutnya, fa innahu may ya'is minkum ba'di, karena sesungguhnya di antara kalian yang hidup setelahku maka melihat perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi katakan, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Ya, sunnah di situ artinya ajaran Nabi. Ya, jangan diartikan setiap kata sunnah itu dengan kata sunnah yang memiliki arti hukum fikih yang 5. Tidak seperti itu. Karena makna sunnah ini banyak. Sunnah bisa bermakna juga ajaran. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti ajaranku. Ya, misalkan di dalam masalah ketaatan terhadap pemerintah, apa ajaran Nabi? Tetap taat dan tunduk sama pemerintah kaum muslimin meskipun penguasanya fajir, tetapi tidak taat di dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Dan juga sunnahnya khulafa rasyidin. Abdu 'alaiha, kemudian berpegang teguhlah dengannya. Jadi para ulama di situ menjelaskan, Nabi sebutkan sebelumnya 2 sunnah. Sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Tapi berikutnya Nabi katakan abdu 'alaiha, bukan 'alaihima. Berpegang teguhlah dengannya. Nah, itu untuk 1 ya, bukan untuk 2. Padahal Nabi sebutkan sebelumnya sunnahnya itu 2. Ini membuktikan bahwasanya sunnah khulafa itu sebetulnya jadi 1. Itu adalah bentuk praktek dan tatbik penerapan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak akan berani para khulafa rasyidin membuat syariat-syariat baru, tidak ada. Kalaupun ada, mereka menghidupkan sesuatu yang dulu belum sempat hidup dengan sempurna. Contohnya adalah sholat tarawih. Pada saat zaman Nabi tidak melakukan sholat tarawih secara terus-menerus karena khawatir diwajibkan. Jadi beliau itu termasuk orang yang beliau adalah seorang Nabi yang betul-betul memiliki rasa kasihan besar pada umatnya. Kalau khawatir, kalau seandainya beliau itu nanti kok malam Ramadan banyak orang ikut sholat sama beliau, tiba-tiba nanti jadi wajib. Beliau khawatir, pasti berat. Dan memang berat. Menjaga konsisten aja berat. Memang pertama Ramadan 1, Ramadan 2 itu masjid itu penuh semua. Tapi sudah mendekati tanggal 30 satu shaf. Udah hilang satu persatu orang. Ya. Kemudian sunnah ini dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Tapi dasarnya sudah ada duluan. Ya, Nabi dulu melakukan, cuman tidak diteruskan gara-gara takut kalau jadi statusnya tiba-tiba Allah mewajibkan. Dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW, maka wahyu terputus. Tidak akan ada lagi hal-hal yang wajib yang baru. Umar gak khawatir kalau tiba-tiba rutin dilaksanakan sholat tarawih, tiba-tiba turun wahyu lagi mewajibkan, gak ada lagi. Wahyu turun rumah siapa? Gak ada. Nabi sudah meninggal, gak akan ada lagi wahyu baru. Artinya yang sunnah tetap jadi sunnah, yang wajib tetap jadi wajib. Nabi katakan berikutnya, fa innahu may ya'is minkum ba'di, karena sesungguhnya di antara kalian yang hidup setelahku maka melihat perselisihan yang banyak. Kemudian Nabi katakan, maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Ya, sunnah di situ artinya ajaran Nabi. Ya, jangan diartikan setiap kata sunnah itu dengan kata sunnah yang memiliki arti hukum fikih yang 5. Tidak seperti itu. Karena makna sunnah ini banyak. Sunnah bisa bermakna juga ajaran. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti ajaranku. Ya, misalkan di dalam masalah ketaatan terhadap pemerintah, apa ajaran Nabi? Tetap taat dan tunduk sama pemerintah kaum muslimin meskipun penguasanya fajir, tetapi tidak taat di dalam hal-hal yang sifatnya maksiat. Dan juga sunnahnya khulafa rasyidin. Abdu 'alaiha, kemudian berpegang teguhlah dengannya. Jadi para ulama di situ menjelaskan, Nabi sebutkan sebelumnya 2 sunnah. Sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Tapi berikutnya Nabi katakan abdu 'alaiha, bukan 'alaihima. Berpegang teguhlah dengannya. Nah, itu untuk 1 ya, bukan untuk 2. Padahal Nabi sebutkan sebelumnya sunnahnya itu 2. Ini membuktikan bahwasanya sunnah khulafa itu sebetulnya jadi 1. Itu adalah bentuk praktek dan tatbik penerapan dari sunnah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak akan berani para khulafa Rasyidin membuat syariat-syariat baru, nggak ada. Kalaupun ada, mereka menghidupkan sesuatu yang dulu belum sempat hidup dengan sempurna. Contohnya adalah sholat tarawih. Pada saat zaman Nabi tidak melakukan sholat tarawih secara terus-menerus karena khawatir diwajibkan. Jadi beliau itu termasuk orang yang beliau adalah seorang nabi yang betul-betul memiliki rasa kasihan besar pada umatnya. Kalau khawatir, kalau seandainya beliau itu nanti kok malam Ramadan banyak orang ikut sholat sama beliau, tiba-tiba nanti jadi wajib. Beliau khawatir, pasti berat. Dan memang berat. Menjaga konsisten aja berat. Memang pertama Ramadan 1, Ramadan 2 itu masjid itu penuh semua. Tapi sudah mendekati tanggal 30 satu soft. Udah hilang.